Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Hukum Investasi, Kamis jam 7 malam. Dengan anggota kelompok, next. Yang pertama ada Ginka Maudi Adila dengan NIM yang tertera. Yang kedua ada Putri Daeng Sari dengan NIM tertera. Yang ketiga ada Feby Veronica Arianto Putri dengan NIM tertera. Yang keempat ada Amarvia Yasinta Rosyanda Putri dengan NIM tertera. Yang kelima ada Rahmawati Sadi Devita Sari dengan NIM tertera. Yang keenam ada Arsyanda Alam Amanullah dengan NIM tertera. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Resti Aidi Putri dengan NIM tertera. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kita masuk ke pengertian dulu. Jadi pengertian dari investasi sendiri itu merupakan suatu secara etimologi investasi itu berasal dari kata invest yang artinya itu adalah penanaman uang atau penanaman modal. Nah, menurut KBBI, investasi sendiri itu didefinisikan sebagai kegiatan penanaman modal yang dimana ditanamkan kepada perusahaan ataupun proyek yang sudah jadi perusahaan yang ada atau yang belum ada, dan di mana tujuannya itu adalah untuk mendapatkan keuntungan untuk para investor. Nah, dilihat dari segi jenisnya, investasi itu tuh dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada direct investment atau investasi langsung, dan yang kedua tuh ada indirect investment. Nah, di materi kita kali ini kita tuh bakalan fokus sama investasi langsung atau direct investment yang dimana ruang lingkupnya itu ada di real estate gitu. Nah, untuk selanjutnya mungkin bakalan dilanjutin lagi sama teman-teman yang lainnya. Oke, untuk selanjutnya itu bagaimana perlindungan hukum investasi langsung di bidang real estate. Nah, perlindungan hukum investasi langsung di bidang real estate itu dapat bervariasi tergantung dengan yurisdiksi global. Tapi ada juga beberapa prinsip umum yang biasanya berlaku pada yurisdiksi global. Nah, contohnya itu kayak ketentuan kontraknya, peraturan zonasi dan perencanaan, hak kepemilikan, perlindungan hukum terhadap kepentingan properti, jaminan hukum dan penegakan kontrak, pengaturan investasi asing, asuransi, dan juga pajak dan peraturan pemerintah. Baik, selanjutnya ada responsibilitas manajer mengenai investasi real estate dalam investasi langsung jika investor merugi. Manajer investasi real estate wajib bertanggung jawab secara penuh jika investor mengalami kerugian yang diakibatkan jika manajer investasi melanggar kontrak dan juga lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya. Karena dana investasi real estate ini bentuknya KIK ya, kontrak investasi kolektif, di mana berupa perikatan. Anggota direksi dan dewan komisaris juga bisa diminta pertanggungjawaban atas kerugian yang diakibatkan oleh manajer investasi. Kemudian Dewan Komisaris bertanggung jawab atas pengawasan kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan mengalami kerugian karena kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas. Jika investor mengalami kerugian karena kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas oleh manajer investasi, maka direksi bertanggung jawab atas semua tindakan terkait dengan aktivitas manajer investasi yang dilakukan oleh wakil manajer investasi, pegawai, dan pihak lain yang bekerja untuk manajer investasi, termasuk tanggung jawab finansial. Selanjutnya ada bagaimana hak investor dalam investasi langsung real estate di pasar global. Jadi secara umum dalam Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007, setiap penanam modal memiliki hak untuk mendapatkan kepastian hak dan perlindungan hukum. Adanya perlindungan hukum yang akan membantu investor dalam keadaan yang merugikan. Hak mendapatkan informasi lengkap dan akurat. Dalam investasi langsung ini banyak sekali hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya yaitu resiko tinggi yang ada dalam investasi langsung. Karena hal tersebut, investor yang ingin melakukan investasi langsung, terutama dalam bidang real estate, harus mendapat informasi lengkap dan akurat tentang properti yang sedang ditawarkan. Kemudian ada hak pelayanan serta berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, hak pasti yang akan didapatkan oleh seorang investor tentunya adalah mendapatkan keuntungan. Terlebih lagi dalam kondisi underpricing, karena dalam situasi ini harga saham akan menurun atau rendah, di mana ketika situasi ini muncul, perusahaan tidak akan memperoleh jumlah dana yang paling besar.
Tetapi untuk investor, kondisi ini akan memberikan keuntungan sebesar-besarnya karena investor akan memperoleh keuntungan atau tingkat pengembalian capital gain sebagai hasil dari pembelian saham perdana dalam kondisi underpricing. Selanjutnya dari kesimpulan. Jadi kesimpulannya perlindungan hukum investasi langsung di bidang real estate di Indonesia terdiri dari ketentuan kontrak, peraturan zonasi dan perencanaan, hak kepemilikan, perlindungan hukum terhadap kepentingan properti, jaminan hukum dan penegakan kontrak, pengaturan investasi asing, asuransi, dan pajak peraturan pemerintah. Yang manajer memiliki responsibilitas terhadap investor real estate, termasuk pengelolaan dana investasi real estate, protection and security, dan fair and equitable treatment. Hak investor dalam investasi langsung real estate di pasar global meliputi hak dan jaminan kepada investor, kebijakan investasi internasional, dan sumber hukum investasi internasional. Investasi langsung di bidang real estate di Indonesia memiliki potensi keuntungan yang tinggi, namun juga terdapat risiko yang perlu dipertimbangkan. Investor perlu memahami peraturan dan hak-hak mereka, serta memilih manajer investasi yang terpercaya dan kredibel. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.